pemain-pemain terbaik dari yang terbaik. Puluhan nama sudah tersingkir. Kini, hanya yang benar-benar siap yang dipertahankan. Di bawah sorotan Nova Arianto, seleksi ini bukan lagi soal bakat, tapi siapa yang layak bersaing di level internasional. Selamat datang. Kalimat itu menjadi pembuka dari sebuah proses panjang yang sedang dijalani. Sebuah proses yang tidak hanya berbicara tentang seleksi pemain, tetapi tentang mimpi, pengorbanan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Di lapangan latihan, setiap langkah, setiap sentuhan bola, dan setiap keputusan menjadi penentu arah karir para pemain muda. Proses pencarian pemain terbaik dari yang terbaik kembali berlanjut. Seleksi tahap kedua Tim Nasional Indonesia U20 resmi digelar dan langsung menyedot perhatian publik pecinta sepak bola tanah air. Banyak mata tertuju pada lapangan, berharap melihat lahirnya generasi baru yang kelak mengharumkan nama bangsa. Seleksi ini merupakan lanjutan dari tahap awal yang sebelumnya telah menyaring puluhan pemain potensial dari berbagai daerah. Mereka yang lolos bukan hanya membawa kemampuan teknis, tetapi juga cerita panjang tentang perjuangan masing-masing. Dari kota besar hingga daerah yang jarang tersorot, semua datang dengan mimpi yang sama. Di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto, seleksi tahap kedua berlangsung dengan standar yang jauh lebih tinggi. Tidak ada lagi ruang untuk bermain aman. Setiap pemain dituntut menunjukkan kualitas terbaiknya sejak menit pertama latihan. Bertempat di salah satu pusat latihan nasional, para pemain muda terbaik berkumpul dalam satu tujuan. Mereka berasal dari akademi profesional, klub Liga 1, Liga 2, hingga pemain binaan daerah yang tampil mencolok pada tahap awal seleksi. Atmosfer latihan terasa berbeda. Intensitas tinggi, tempo cepat, dan tekanan mental menjadi bagian dari menu harian. Lapangan latihan berubah menjadi arena pembuktian, di mana kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi peluang melangkah ke tahap berikutnya. Nova Arianto sejak awal menegaskan bahwa seleksi ini bukan sekadar adu teknik. Ia ingin melihat karakter pemain. Bagaimana mereka mengambil keputusan di bawah tekanan, bagaimana mereka bereaksi saat gagal, dan bagaimana mereka berkontribusi untuk tim. Menurut Nova, Timnas U20 membutuhkan pemain yang siap secara menyeluruh. Bakat saja tidak cukup. Pemain harus disiplin, cerdas membaca permainan dan mampu beradaptasi dengan filosofi sepak bola modern yang menuntut kecepatan berpikir dan eksekusi. Dalam setiap sesi latihan, para pemain diuji melalui berbagai skema. Game internal menjadi momen krusial untuk melihat kemampuan kerjasama tim. Simulasi pertandingan dirancang mendekati situasi laga sesungguhnya. Tes fisik dan taktikal dilakukan secara detail. Tim kepelatihan dibantu Sports Science mencatat setiap aspek performa pemain, mulai dari daya tahan, kecepatan, hingga respons terhadap instruksi pelatih. Perhatian khusus diberikan pada beberapa posisi yang dinilai masih membutuhkan kedalaman skuad. Bek tengah, gelandang bertahan, dan penyerang sayap menjadi fokus evaluasi karena perannya vital dalam permainan modern. Menariknya, seleksi tahap kedua ini menghadirkan kejutan. Beberapa nama baru muncul dan langsung mencuri perhatian. Pemain-pemain yang sebelumnya jarang disorot menunjukkan perkembangan signifikan. Ada yang tampil berani dalam duel, ada yang menonjol lewat visi bermain, dan ada pula yang menunjukkan kecerdasan membaca ruang. Talenta-talenta ini memberi warna baru dan memunculkan persaingan sehat di dalam skuad. Nova Arianto menegaskan tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Pemain lama maupun baru memiliki peluang yang sama. Semua harus membuktikan diri lewat performa dan sikap di lapangan. Selain teknis, seleksi ini menjadi ujian mental. Para pemain muda dihadapkan pada tekanan, kritik, dan ekspektasi tinggi. Nova menilai kesiapan mental menjadi faktor kunci untuk menghadapi turnamen internasional. Menurutnya, di level U20, tekanan sudah sangat besar. Pemain yang hanya bagus saat latihan tetapi tidak kuat menghadapi tekanan pertandingan akan kesulitan berkembang. Setiap pemain mendapatkan evaluasi individu. Catatan tentang kelebihan, kekurangan, dan aspek yang perlu ditingkatkan diberikan secara detail. Evaluasi ini diharapkan membantu pemain berkembang, terlepas dari hasil seleksi. Para peserta merasakan perbedaan besar dibanding tahap pertama. Intensitas meningkat, tuntutan taktik lebih kompleks, dan tempo permainan jauh lebih cepat. Namun justru disitulah tantangan yang mereka cari. Bagi banyak pemain, kesempatan membela Timnas U20 adalah mimpi sejak kecil. Seleksi ini bukan hanya tentang lolos atau tidak, tetapi tentang pembelajaran dan pengalaman berharga. Seleksi tahap kedua menjadi bagian penting dari persiapan jangka panjang.
Nova Arianto menegaskan bahwa pembentukan tim tidak bisa instan. Fondasi kuat harus dibangun sejak usia muda. Dalam waktu dekat, jumlah pemain akan kembali dikerucutkan. Mereka yang lolos akan menjalani pemusatan latihan lanjutan dan kemungkinan uji coba melawan tim lokal maupun internasional. Tujuan akhirnya adalah membentuk identitas permainan yang jelas. Seleksi ini menjadi langkah awal membangun karakter timnas U20 masa depan. Di tengah proses ini, perhatian publik juga tertuju pada sosok Arkan Kakak. Namanya sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Indonesia. Arkan memulai perjalanan sepak bolanya dari SSB Tunas Muda Blitar. Dari lapangan sederhana, bakatnya perlahan berkembang hingga menarik perhatian klub profesional. Pada awal 2022, ia bergabung dengan Persis Solo. Di klub inilah potensinya semakin terasah dan mulai mendapat panggung lebih besar. Momen bersejarah datang ketika ia melakukan debut di Liga 1 Indonesia pada usia yang sangat muda. Penampilannya mencatatkan rekor sebagai salah satu pemain termuda dalam sejarah kompetisi. Meski belum menjadi pencetak gol reguler, Arkan terus diproyeksikan sebagai aset penting. Kerja keras dan etos latihannya mendapat apresiasi dari pelatih dan pengamat. Di level internasional usia muda, namanya semakin dikenal setelah tampil di Piala Dunia U17. Gol bersejarah yang ia cetak menjadi simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat menghadapi keputusan sulit saat dicoret dari skuad di turnamen besar. Namun momen itu justru menjadi pelajaran berharga. Alih-alih terpuruk, Arkan menunjukkan kedewasaan. Ia fokus memperbaiki diri dan terus bekerja keras di level klub. Kejutan datang ketika ia resmi menjadi anggota TNI AD. Keputusan ini menuai perhatian luas dan dinilai sebagai langkah inspiratif. Menggabungkan karir sepak bola profesional dan pengabdian kepada negara bukan perkara mudah. Namun Arkan membuktikan keduanya bisa berjalan seiring. Di musim kompetisi berikutnya, ia terus mendapat kesempatan bermain. Meski statistik belum mencolok, potensinya tetap menjadi pembicaraan. Bahkan kabar ketertarikan klub Eropa mulai beredar. Jika terwujud, itu bisa menjadi langkah besar dalam karir internasionalnya. Arkan Kakak menjadi contoh nyata bahwa usia muda bukan penghalang untuk bermimpi besar. Dengan kerja keras, disiplin dan mental kuat, jalan menuju puncak selalu terbuka. Seperti seleksi timnas U20 yang sedang berjalan, perjalanan Arkan mencerminkan proses panjang membangun masa depan sepak bola Indonesia. Tidak instan, penuh tantangan, tetapi syarat harapan.